Alah, sok-sokan ngomong isu gender. Itu mah aslinya cuma curhatan pribadi kamu doang kan? Kamu punya trauma kan? Kamu punya masalah pribadi kan? Tapi mengatasnamakan sebagai isu sosial? Pernah dengar omongan orang kayak gitu? Ketika perempuan ngomongin ketimpangan, diskriminasi berbasis gender, langsung deh dibelokkan. Jangan nyalahin sistem deh. Atau jangan-jangan kamu sendiri nih yang pernah bilang kayak gitu. Kenapa ya setiap kali perempuan bicara soal ketimpangan berbasis gender, langsung diserang? Alah mbak, itu kan cuma curhatan pribadi kamu doang kan? Aslinya, kenapa luka perempuan selalu buru-buru dikecilkan? Kenapa kritik terhadap sistem langsung dijudge sebagai drama pribadi? Pertanyaannya sekarang, kalau semua pengalaman perempuan terus-menerus dibilang sebagai curhatan pribadi doang, terus kapan dong kita boleh ngomongin masalah yang lebih besar? Karena ya, gimana ya, isu sosial itu kan memang lahir dari pengalaman pribadi yang berulang, yang dialami banyak orang, di banyak tempat, dan dalam pola yang sama. Kalau setiap suara dibungkam dengan bilang, alah, itu curhatan pribadi kamu doang kan aslinya, lah kita jadinya nggak pernah belajar melihat pola dong. Padahal dari pola itulah kita bisa membuka mata bahwa ini bukan soal satu orang, tapi ini tentang struktur yang gak adil. Ini bukan tentang aku, bukan tentang dia, juga bukan tentang kamu. Ini tentang pola yang terus dijaga supaya perempuan itu gak usah banyak omong. Yang speak up dibilang nyolot, yang mempertanyakan malah disalahkan. Yang bersuara langsung deh dicap, cuma baper doang lah, curhat doang lah, cuma drama doang. Selain tentang pola, ini juga tentang sistem yang terus-menerus mengulang luka yang sama ke begitu banyak perempuan. Sistem yang tiap kali perempuan mengkritik peran tradisional, langsung dijudge sebagai egois, keras kepala, membenci laki-laki. Padahal dia cuma pengen hidup dengan cara pandang yang berbeda aja, bukan untuk menyakiti siapa-siapa. Dan begitu ada yang berani membuka suara soal ketimpangan, juga langsung dijudge. Sudahlah, jangan bawa-bawa isu sosial. Itu kan aslinya cuma pengalamanmu aja. Jangan nyalahin sistem juga deh, katanya begitu. Padahal disitulah aslinya letak masalahnya. Sistem yang buruk itu nggak selalu kelihatan lewat teori, tapi justru terasa paling nyata lewat pengalaman pribadi dari banyak orang. Perempuan dari tempat yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tapi mengalami hal yang sama. Ya dijudge, ya dibungkam, dibilang lebay kalau bersuara, dan disuruh diam aja. Itu jelas-jelas bukan masalah pribadi, itu pola. Dan kalau sudah menjadi pola, itu artinya masalah sistemik. Sistemik itu ya maksudnya ada pola, ada budaya, ada aturan. Ya kadang aturan itu nggak tertulis, tapi bikin luka itu terus-menerus kejadian dan dibiarkan. Tapi bagaimana respon banyak orang ketika ada perempuan yang speak up? Bukannya didengarkan, bukannya nanya kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, tapi malah buru-buru dibungkam suara kita dengan bilang kamu lebay, kamu trauma kan sama masa lalu, kamu aslinya benci laki-laki kan? Aduh, please deh, yang dibicarakan itu struktur sosial, bukan laki-laki sebagai individu. Dan yang dikritik itu budaya patriarki, bukan kamu sebagai laki-laki. Tapi ya kita juga nggak bisa nutup mata sih, karena laki-laki juga ada yang tumbuh dalam budaya patriarki, sehingga banyak yang tanpa sadar itu jadi bagian dari masalah. Ya nggak semua laki-laki sih. Ada yang jadi pelaku pembungkaman, ada yang menyerang balik perempuan yang bersuara, ada juga yang sibuk jaga ego daripada belajar mendengarkan. Tapi bukan karena mereka jahat, bukan. Karena mereka juga korban sistem sama kayak perempuan yang juga jadi korban sistem. Budaya patriarki mengajarkan laki-laki buat harus dominan, dan ketika perempuan mulai bersuara, ya mereka panik. Bukan karena salah si perempuan, tapi karena sistem mengajarkan mereka bahwa perempuan itu harus diam. Jadi kalau kamu nih merasa tersinggung, kalau ada perempuan yang menyuarakan diskriminasi dan ketimpangan yang dia lihat, mungkin kamu perlu bertanya ke dalam diri sendiri. Kenapa perempuan yang lagi melakukan kritik sistem malah itu kamu anggap sebagai serangan personal? Karena perjuangan kesetaraan gender itu kan bukan cuma soal perempuan. Ini soal beban yang gak adil. Ya buat laki-laki, ya buat perempuan. Contoh sederhana aja deh. Perempuan dituntut harus lemah lembut, mengurus rumah, tapi juga harus mandiri, pintar, dan produktif. Dan laki-laki juga dituntut harus kuat, harus menjadi pencari nafkah utama, harus tahan tekanan, nggak boleh terlihat lemah. Ya dua-duanya kan aslinya terpenjara, dua-duanya terluka. Jadi menyuarakan ketimpangan itu bukan karena benci laki-laki, tapi karena kami tahu rasanya dikotak-kotakkan itu kayak apa. Dan kami tahu kamu sebagai laki-laki juga lelah kan hidup dalam kotak yang sama. Menyuarakan kesetaraan gender dan mengungkapkan diskriminasi yang ada, itu bukan soal siapa yang curhat, ini soal siapa yang terus-menerus disuruh diam.
Label terhadap orang yang speak up tapi dicap sebagai curhat itu kadang cuma bentuk pembungkaman yang dibungkus secara halus. Perempuan yang menyuarakan kesetaraan gender itu dibilang curhat, itu tuh kadang seperti kayak bentuk pembungkaman yang dibungkus halus gitu. Dan kalau kamu nyaman-nyaman aja dengan sistem yang timpang ini, ya wajar aja kalau kamu panik waktu ada yang berani bersuara. Tapi tenang aja, ini bukan nyerang kamu kok, ini nyerang sistem. Dan kami nggak butuh validasi untuk menyebut ini semua tuh sebagai masalah sosial, meskipun sering dituduh sedang melakukan curhatan pribadi. Sekarang coba jujur sama diri sendiri. Apa kamu benar-benar nggak ngerti bedanya curhat sama kritik sosial? Atau kamu cuma pura-pura nggak ngerti supaya lebih gampang membungkam perempuan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Pernah nggak kalian mengalami hal yang dianggap ya cuma sebagai curhat doang, pengalamanmu doang? Padahal kalian tahu itu soal ketimpangan gender. Yuk ngobrol di sini, karena semakin banyak suara yang dianggap cuma curhatan doang, itu semakin penting kita suarakan. Ini bukan drama, ini struktur, ini masalah kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.